Tubuh Laura kini terjatuh ke lantai. Bagaimana kau tahu? Bahkan Hayden tidak bisa membedakan dirinya karena ia kembar identik dengan Laura. Ia memang sengaja menggunakan identitas saudaranya untuk mendapatkan Hayden. Hanya karena orang tuamu menutup mata dan membiarkanmu berperan sebagai Laura dan menggantikannya, bukan berarti aku tidak tahu. Hayden mungkin tidak menyadari kamu adalah wanita yang berbeda karena ia hanya bertemu dengan Laura satu kali ketika gadis itu menyelamatkan nyawanya saat hampir tenggelam karena kram kaki mendadak. Sejak pertama kali bertemu, Hayden tertarik pada Laura. Ia memiliki wajah yang cantik dan juga berhati baik. Setelah kejadian itu, Hayden mengetahui bahwa Laura adalah putri dari keluarga Smith. Ia meminta ayahnya untuk melamarkan Laura untuknya. Namun siapa sangka pengantin yang dikirim justru Lucy yang menyamar sebagai Laura. Laura telah mati dalam sebuah kecelakaan dengan Lucy. Laura yang berada di balik kemudi meninggal di tempat, sementara Lucy tetap hidup dengan luka ringan. Mobil itu menabrak pohon dan kap yang hancur tepat pada bagian pengemudi. Itulah kenapa Laura tidak tertolong karena ia terjepit badan mobil. Pernahkah kamu merasa bersalah pada saudaramu? Ia bahkan harus dikubur menggunakan nama orang lain di batu nisannya, ejek kakek Kelvin. Perkataan itu seperti tamparan bagi Lucy. Tapi bagaimana kamu tahu aku adalah Lucy? Lucy tidak pernah menyangka pria tua di depannya tak hanya menakutkan dan penuh skema, tapi ia juga mengetahui banyak hal yang tak orang tahu. Laura tidak belajar psikologi, ia lulusan sekolah musik, tapi Lucy belajar psikologi. Tahun ketika aku menyadari bahwa Hayden dan Kelvin mengalami masalah mental, aku mulai mencari tahu banyak hal. Seorang dokter mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Hayden dan Kelvin dilakukan oleh seorang profesional yang pandai memanipulasi pikiran orang lain. Sayang sekali aku baru mengetahui itu saat aku telah mengusirmu. Jika tidak, maka aku akan membuatmu merasakan 1000 siksaan yang akan membuatmu menjadi wanita gila. Pria tua itu menarik nafas dalam sebelum melanjutkan. Terima kasih sudah datang kembali. Seharusnya kamu hidup dengan damai di luar negeri. Lucy merasa ngeri dengan cara pria ini menatapnya. Ia kini tahu mungkin selama ini pria di depannya sekarang hanya pura-pura mengendur padanya. Kakek Kelvin memiliki wajah puas melihat mangsanya tak berdaya. Jika bukan karena wanita ini, aku tak akan digugat cerai istriku di usia yang senja. Sudah saatnya aku membuat ia membayar segalanya. Selamat menikmati sisa hidupmu di penjara. Lucy berusaha meraih pergelangan tangan pria tua di depannya, namun asisten kakek Kelvin lebih cepat. Ia berdiri di antara mereka seperti algojo yang menakutkan dan meremas pergelangan tangannya. Lucy, aku tahu hanya wanita kejam yang bahkan bisa mencuci otak anak tak bersalah seperti Kelvin sampai memiliki penyakit mental, tapi aku tidak tahu bahwa kamu akan sangat kejam hingga menyebabkan kematian saudarimu dengan sengaja. Wajah Lucy pucat, namun ia segera menggelengkan kepalanya. Jangan bicara sembarangan. Kami kecelakaan di dalam mobil yang sama. Bagaimana mungkin aku membunuhnya yang bisa membahayakan nyawaku juga? Apakah kamu berusaha menipuku atau menipu dirimu sendiri agar tidak hidup dengan rasa bersalah? Sehari sebelum kecelakaan, saudarimu bertemu dengan psikiater. Ia terus mengeluh seolah mendapatkan bisikan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Saat di tangga, ia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menjatuhkan dirinya sendiri atau menggores nadinya sendiri ketika melihat belati. Aku yakin seseorang sengaja mencuci otaknya. Pria tua itu yakin ada yang aneh dengan kecelakaan mobil itu. Bagaimana mungkin mobil
yang berjalan dengan kekuatan sedang untuk parkir tiba-tiba tancap gas dan menabrak pohon di depannya. Tapi sayang sekali, ia tidak memiliki bukti, dan saat itu mobil memiliki kamera dashboard. Aku tahu kejahatan hipnotis yang bisa dibawa ke meja hijau dengan kurangnya bukti, tapi aku yakin bahwa karma akan datang menggigitmu. Hanya karena kamu membenciku, kamu sekarang menuduhku melenyapkan saudara kembarku, kata Lucy dengan gigi terkatup. Tiba-tiba ia merasakan sebuah suntikan mendarat di lengannya. Ia lalu menatap pria muda yang baru saja melakukan hal itu. Apa yang kamu berikan padaku? Itu hanya obat untuk mengacaukan pikiranmu untuk beberapa hari sampai dokter akhirnya akan mendiagnosismu sakit jiwa dan mengurungmu sebagai pasien gangguan mental. Aku hanya ingin kamu menghabiskan sisa umurmu menjadi pasien mental sebagai balasan atas perbuatanmu selama ini. Tidak, ini tidak mungkin, pekik Lucy. Pria tua itu pergi. Lucy kemudian jatuh ke lantai dengan wajah yang kaku. Ia tertawa dan juga menangis secara bersamaan. Obatnya masih belum berpengaruh dan pikirannya masih jernih untuk mengingat masa lalunya. Dulu ia baru pulang belajar di luar negeri saat keluarganya menerima lamaran keluarga Wilson untuk Laura. Ia kemudian mengetahui bahwa pria itu adalah Hayden, seniornya yang sempat ia sukai dalam diam selama kuliah di luar negeri. Lucy sangat cemburu dan merasa itu tidak adil bahwa Laura bisa menikah dengan pria itu hanya karena satu kebetulan, sementara ia telah lama diam-diam menyukai Hayden. Saat ini pintu kamar Laura kembali dibuka. Ada petugas dari rumah sakit jiwa yang datang setelah mendapatkan laporan mereka. Terkejut melihat wanita yang tertawa dan menangis di lantai. Orang tua Lucy yang juga datang setelah orang asing menghubungi mereka. Laura, apa yang terjadi padamu? Ayah, ibu, kamu datang untuk mencari Laura atau Lucy? Katanya sambil tertawa. Lucy mulai bergumam sendiri seperti orang gila. Aku memang sengaja menghipnotis Laura karena aku saudara kembarnya. Ia memiliki kepercayaan tanpa syarat padaku yang membuat aku mudah menghipnotisnya. Waktu itu aku mengatakan padanya untuk menginjak gas dan menabrak pohon di depan kami parkir. Tak akan ada yang curiga pada motifku karena aku juga korban dalam kecelakaan itu. Tapi pria tua itu, ia bisa mengetahuinya hanya karena melacak konseling Laura pada psikiater. Lucy, apa yang kamu katakan? Tanya wanita tua itu. Bu, aku mencintai Hayden. Dia hanya milikku. Bagaimana mungkin aku membiarkan Laura mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikku? Wajah orang tua itu menjadi pucat dalam sekejap. Tidak mungkin. Kamu pasti mengigau karena terlalu banyak tekanan, kata wanita tua itu menolak percaya. Sementara suaminya berpikiran jernih. Ia ingat kenapa tiba-tiba setelah kematian Laura, Lucy membujuk mereka untuk mengubah identitasnya menjadi Laura dan meyakinkan agar ia bisa menjadi pengganti Hayden yang akan membuat keluarganya mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja karena tidak curiga apapun pria ini menyetujui itu. Lagi pula putri mereka kembar identik dan tak akan ada yang tahu kecuali mereka sendiri bahwa ia untuk mendapatkan perawatan ke rumah sakit jiwa, kata ayah Lucy dengan wajah yang menakutkan. Istrinya menatap suaminya dengan tak percaya. Sayang, apa yang kamu lakukan? Anak kita tidak gila. Kenapa kamu ingin mengurungnya di rumah sakit jiwa? Mungkin pikirannya sekarang hanya sedang kacau. Kita sudah sangat tua.
Tak lama lagi mungkin kita akan bertemu dengan Laura. Dan jika aku tidak menghukum Lucy atas perbuatannya, maka sebagai ayah, aku akan sangat malu untuk bertemu dengannya di akhirat nanti. Selama ini aku selalu merasa bersalah saat misalnya harus menggunakan nama lain. Ibu Lucy terdiam, sementara Lucy meraih tangannya. Bu, aku putrimu, jangan biarkan aku dikirim ke rumah sakit jiwa. Wanita itu masih berdiri terpaku saat anaknya memohon sambil menggenggam erat tangannya. Apakah benar kamu ada kaitannya dengan kematian Laura? Lucy ingin menjawab tapi tidak. Menjawab tidak, tapi pikirannya seolah bukan miliknya sendiri. Siapa saja yang menginginkan priaku pantas mati. Dulu itu Laura, dan selanjutnya aku juga akan datang untuk menjadi malaikat kematian Berta. Ibu Lucy menarik nafas dalam dan menatap petugas medis. Bahwa dia hari berikutnya web resmi perusahaan telah mengeluarkan hasil diagnosa kesehatan mental Kelvin dari seorang psikiater terkenal, mengkonfirmasi bahwa ia telah sembuh dari trauma mentalnya dan juga cukup sehat untuk memimpin perusahaan. Kemudian postingan berikutnya menunjukkan hasil diagnosa Laura atau Lucy yang mengalami infertilitas. Jadi ia memang tak bisa melahirkan garis keturunan untuk keluarga Wilson. Ada juga bukti bahwa ia telah menandatangani persetujuan untuk suaminya mencari wanita lain yang bersedia hamil anak Hayden. Tentu saja sebenarnya itu adalah dokumen yang sebelumnya ia tanda tangani untuk persetujuan program ibu pengganti saat itu yang telah dimodifikasi oleh kakek Kelvin. Semua berita buruk kini telah dibersihkan. Saham mulai stabil. Apalagi sejak 3 keluarga besar lain milik Zahari, Michael dan juga Kenan menyatakan dukungan mereka pada perusahaan Kelvin. Di kantor, Kelvin menatap Tobias dengan mata menyipit. Kenapa datang dengan tangan kosong? Tanya Kelvin dengan suara yang dingin. Tobias menggaruk kepalanya, sementara keningnya mulai berkeringat dingin. Aku minta maaf, bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi? Kelvin mengulas senyum mengejek. Aku bukan orang yang murah hati. Kenapa aku harus mempertahankan Borok untuk tetap ada di dalam perusahaanku? Tobias menelan ludahnya. Ia tidak menyangka semua usahanya akan gagal. Jika ia dipecat, maka ia akan menjadi pengangguran. Sekarang ia cukup tua dan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan lain. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sekarang kamu meminta dengan nada memelas, sementara kemarin kamu mengaum seperti seekor singa di ruang rapat. Tapi sayang sekali, aku adalah pria jahat dengan penyakit mental seperti yang kamu bilang. Jadi sekarang serahkan pengunduran diri dan ambil pesangonmu. Mungkin itu cukup untuk membuka usaha kedai minuman. Penghasilannya akan cukup untuk memenuhi pengeluaran rumah tanggamu. Zah menyahut. Kurasa tidak akan cukup, bos. Ia memiliki seorang selingkuhan muda dan 1 anak haram yang terbiasa memiliki gaya hidup yang mewah. Ups, kalau begitu uangnya tidak akan cukup. Tobias menjadi pucat meski ia sangat marah pada penghinaan ini, tapi ia harus menahannya. Aku bersedia turun jabatan, tapi bisakah kamu mempertahankanku? Kelvin menggeleng. Bahkan jika kamu melamar sebagai pembersih, aku tidak akan membiarkanmu tetap tinggal di perusahaanku. Jadi keluar sekarang dan ambil pesangonmu di Personalia. Dalam 24 jam kamu tidak mengambilnya, maka itu akan hangus. Tobias menyesal sekarang. Ia seharusnya tidak menantang orang yang tidak bisa ia lawan. Setelah Tobias pergi, Zah memberikan daftar nama di meja Kelvin. Ini adalah daftar nama anggota dewan yang mendukung Tobias kemarin.
turunkan jabatan mereka sebagai peringatan. Shah mengangguk. Ia kemudian memberikan file lain. Ini adalah hasil dari ribbon saham. Mata Kelvin menyipit. Hanya segini, waktu saham jatuh sebenarnya ia telah memerintahkan Shah untuk membeli banyak saham. Semakin banyak saham yang ia miliki, semakin baik agar ia tidak mudah diintervensi nanti. Iya, kita kalah cepat. 3 teman Anda segera membeli saham di pasaran. Begitu harganya jatuh kemarin, tidak perlu khawatir, jumlah total milik Anda masih yang tertinggi, jawab Shah sambil menyeringai. Kelvin kemudian menatap Shah. Kamu membelinya juga kan? Shah mengangguk dan tersenyum hingga gusinya terlihat. Hanya sedikit, lagi pula uangku tidak cukup banyak. Kelvin menarik nafas dalam. Teman-temannya benar-benar pintar memanfaatkan keadaan, sementara ia berharap bisa mendapatkan ribuan saham yang lebih banyak, tapi ia tidak lebih cepat dari 4 pria lainnya. Kelvin lalu melakukan panggilan grup. Bagus sekali, sepertinya ada yang diam-diam memanfaatkan kejatuhan harga sahamku kemarin dan membeli dalam jumlah besar. Apakah kalian melakukannya untukku? Jika iya, maka aku akan mentransfer uang untuk menggantinya. Tidak, jawab Kenan dan Michael bersama. Kami tidak sebaik itu membeli saham itu untukmu. Kami juga ingin mendapatkan keuntungan. Bah, teman macam apa kalian ini? Omong-omong, kenapa kalian percaya bahwa keadaan akan berbalik dan harga saham akan meroket? Mereka bertiga tertawa bersama, tapi Zahari adalah yang paling diam di video itu. Ya tentu saja, kami hanya perlu maju untuk menyatakan dukungan padamu. Maka itu akan membalik semua keadaan. Lagi pula kita gabungan keluarga terkaya. Siapa yang berani menyinggung kami? Kelvin bersuara. Aku sempat tergerak atas dukungan kalian sebelumnya. Ternyata itu hanya upaya kalian untuk menaikkan harga saham dan mendapat keuntungan dariku. Jangan mengeluh, setidaknya jika kami menjadi pemegang saham terbesar, maka kamu tak akan diintervensi oleh orang lain. Kami akan selalu mendukung keputusanmu, tapi jangan harap aku akan berterima kasih karena kalian juga memiliki otak kapitalis saat membantuku. Sekarang pemegang saham terbesar masih diduduki oleh Kelvin dan keluarganya. Setelah itu 4 temannya berada di posisi 10 besar pemegang saham. Ia sedikit merasa lega. Tiba-tiba Zahari yang selama ini dia mulai bersuara. Besok aku akan mulai berangkat ke Afrika untuk menjadi relawan medis. Aku tidak tahu berapa lama akan berada di sana. Kelvin, bisakah aku mengungkapkan salam perpisahan untuk Elisa dan Efren? Suasana panggilan video menjadi hening. Aku akan mengantar kepergianmu. Jangan khawatir, jawab Kelvin. Kenan mengerut. Tidak bisakah kamu membawa Elisa juga? Lagi pula Zahari sudah mengibarkan bendera putih. Kamu tidak harus cemburu lagi padanya. Michael menyahut. Benar, lagi pula kamu sudah menikah dengan Elisa. Apalagi yang bisa diperbuat Zahari? Apakah aku sekecil itu di mata kalian? Tentu saja aku tahu bahwa keputusan Zahari untuk pergi ke Afrika juga dalam rangka untuk menjauh dari kehidupan Elisa. Aku hanya tidak bisa membawanya melihat Zahari pergi. Kenapa? Tanya Kenan dan Michael serentak. Karena ia akan sedih dan menyalahkan dirinya sendiri sebagai alasan kepergian Zahari.